Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas pada pertemuan kali ini insyaallah mengenai sebuah tema yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Tema yang menggelegar, luar biasa. Kemarin ketika saya diberikan tema ini oleh panitia, maka saya sempat agak pusing sedikit ya. Waduh nih, panjang nih perkaranya nih kalau kita bahas nih. Nah tapi insya Allah karena memang ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita bisa belajar bersama dari tema ini insya Allah, yaitu temanya apa? Menantu versus mertua, bukan? Dan, iya. Kalau menantu versus mertua kita koreksi, tapi menantu love mertua, ya menantu dan mertua. Perlu kita ketahui ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menikah dengan seorang wanita, ya laki-laki menikah dengan seorang wanita atau seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, maka ia bukan hanya menikah dengan pasangannya, tapi ia menikah paket, ya satu paket. Seorang laki-laki menikah dengan istrinya, maka otomatis dia akan berhubungan dengan keluarga besar seorang istri, termasuk mertuanya, yaitu orang tua dari seorang istri, ayah seorang istri dan ibu seorang istri. Begitu juga ketika ibu-ibu menerima pinangan dari seorang suami atau yang menjadi suaminya ibu-ibu sekalian, maka seolah-olah ibu menikah dengan keluarga besarnya. Jadi ibu-ibu bukan hanya menikah dengan satu orang suami saja, tapi ibu-ibu akan berinteraksi dengan keluarga besar suami. Termasuk di sini siapa? Orang tua dari suami, ayah dari suami, ibu dari suami, dan bahkan saudara-saudari dari suami ibu. Yaitu yang kita biasa sebut dengan ipar. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam surat Al-Furqan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan satu orang bagi orang yang lainnya adalah fitnah, adalah ujian, adalah cobaan. Jadi ada orang yang diuji dengan mertuanya itu ada. Ada apa enggak ibu-ibu? Enggak berani jawab deh. Ada sangat banyak ya orang yang diuji dengan mertuanya. Ada atau tidak mertua yang diuji dengan mantunya? Ada. Bagi seorang mertua, mantu bisa jadi adalah salah satu ujian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami telah menjadikan satu di antara yang lainnya bagi kalian adalah ujian. Atasbirun, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mampu untuk sabar? Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala di sini yaitu agar kita sabar menghadapi fitnah tersebut. Nah, jadi kita seorang manusia yang sangat lemah, yang sangat mempunyai banyak kekurangan, dan ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan atau ujian-ujian, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, atasbirun, apakah kalian mampu untuk bersabar? Dan insya Allah kita termasuk orang yang mampu untuk bersabar menghadapi manis dan pahitnya kehidupan rumah tangga. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sama-sama bahwasannya hubungan antara menantu dan mertua ini termasuk yang paling sering diuji dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan berumah tangga. Tidak sedikit ya keluarga yang awalnya harmonis, awalnya baik, tidak ada permasalahan di antara mereka berdua ya, di antara suami dan istri. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan keluarga tersebut menjadi retak. Karena apa?
karena terjadinya kesalahpahaman antara menantu dan mertua. Kesalahpahaman itu yang sedikit kemudian dibiarkan menjadi besar, dan seperti snowball ya, seperti bola salju yang tambah besar, dan tidak bisa dibendung lagi. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak usah heran kalau awal-awal kita menikah ya nggak ada problem di antara suami, di antara istri, hidupnya adem ayem saja. Tapi ketika kumpul dengan mertua, ketika hidup serumah dengan mertua, mulailah benih-benih permasalahan datang. 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar. Kedudukan mertua di dalam Islam, apakah mertua itu sama seperti orang tua? Tentunya di dalam Islam, di dalam syariat Islam, ada perbedaan antara mertua dan orang tua. Tentu hak orang tua kandung jauh lebih besar daripada hak mertua. Tapi setelah terjadinya akad nikah, mertua adalah orang yang harus dihormati. Orang tua atau mertua adalah orang yang harus dihormati oleh seorang mantu. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dan sudah menjelaskan semuanya di dalam surat Al-Furqan, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadikan seseorang itu hidup atau menjadi manusia dari mani, dari setetes mani. Faja'alahu nasaban wa sihran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hubungan tersebut menjadi hubungan nasab. Ya, kalau kita mempunyai anak dari hasil kita dengan istri kita, maka itu menjadi anak nasab. Wa sihron, dan sihron ini kita menjadi keluarga berdasarkan status pernikahan. Tadinya kita dengan mertua kita bukan orang yang saling kenal, tapi setelah kita menikah maka kita bukan hanya saling kenal lagi, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati mertua tersebut. Dan di dalam ayat ini menjelaskan juga bahwasanya hubungan pernikahan adalah hubungan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu tahu bahwasanya di dalam hukum ya, di dalam syariat, maka tidak sama antara orang tua kandung dengan mertua. Tapi tetap seorang mantu berkewajiban untuk menghormati kedua mertuanya. Kalau menghormati kedua orang tuanya, mungkin sudah banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Ayat Al-Quran juga sudah banyak bagaimana kewajiban kita menghormati orang tua kandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langsung komanya di sini wa bil walidaini ihsana, dan harus berbuat ihsan, harus berbuat baik, harus berbakti kepada kedua orang tua kandung. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis lain yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Bahkan beliau memberikan di sini ya diksi laisa minna, bukanlah termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, bagi yang tidak memberikan kasih sayang kepada yang lebih kecil. Nah, jadi ini untuk ibu-ibu mertua ini ya. Laisa minna, bukanlah termasuk dari kami orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada yang lebih kecil. Tapi ada komanya, Bu. Santai, Bu. Ada, Bu, buat mantunya juga ada, Bu. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukanlah termasuk dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil dan orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Nah, ini buat mantu-mantu ini. Bukan termasuk dari golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila anti tidak hormat dan tidak sopan kepada kedua mertua anti. Karena mertua adalah orang tua dari suami yang harus dihormati sebagaimana kita menghormati kedua orang tua kita. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu harus hormat, ya. Yang lebih kecil harus hormat kepada yang lebih tua.
harus santun kepada yang lebih tua. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu harus menjaga lisan. Memang kadang lebih baik kita salah karena diam daripada kita salah karena banyak omong. Itu saya pernah membaca salah satu quote yang Masya Allah lah ya, luar biasa. Lebih baik salah karena diam daripada salah karena banyak omong. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya mertuanya ini nggak suka kalau orang tersebut sedikit ngomongnya? Ya maka berusaha untuk berbicara sesuai dengan porsinya dengan mengedepankan sopan santun dan hormat kepada mertua. Kemudian di antara kewajiban lainnya bagi seorang menantu yaitu membantu mertua ketika ia mampu. Apalagi ketika dibutuhkan oleh mertua tersebut. Misalnya mertua punya hajat atau mertua mempunyai acara besar, maka usahakanlah mantu menawarkan diri kepada mertua. Ma, ada yang bisa dibantu nggak? Ada yang butuh bantuan tambahan atau enggak? Kalau iya dan saya sedang kosong, insya Allah tidak terlalu sibuk sama anak-anak, maka insya Allah saya akan membantu. Dan itu adalah termasuk salah satu al-mu'asyaratu bil ma'ruf, yaitu saling bergaul di antara mertua dengan menantu dengan cara yang ma'ruf. Dan selain menjaga lisan, selain membantu ketika mampu, maka yang paling penting adalah tidak menyakiti hati mereka. Nah, tidak menyakiti hati mereka ini sangat-sangat penting juga. Ya, karena memang kadang karena banyak ya seseorang berinteraksi satu sama lain, maka akhirnya terjadilah sakit hati satu sama lain. Ya, saling tidak mau memahami antara satu sama lain. Oleh karena itu kita akan bahas setelah ini apa saja hak-hak mertua yang harus dilakukan oleh menantunya dan juga sebaliknya hak-hak menantu yang harus dilakukan oleh mertuanya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu tentang hak mertua terhadap menantu yang yaitu harus dilakukan oleh seorang menantu ya kepada orang tua atau kepada orang tuanya suami. Yang dimaksud di sini adalah mertuanya. Yang pertama mendapatkan penghormatan. Ya, bagi ibu-ibu yang menjadi mantu sekarang, maka kita harus mengedepankan penghormatan kepada mertua kita. Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam hadis yang tadi, bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua. Itu orang tua siapapun, apalagi orang tua seorang suami yang paling kita sayangi. Oleh karena itu kita patut dan sangat dianjurkan sekali untuk memberikan penghormatan kepada mertua kita. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang menantu adalah tidak boleh mencela mertuanya. Nah, mencela di dalam tanda kutip yang ngomonginlah, membuka aibnya kepada orang lain, dan bergibah secara berjamaah. Biasanya kalau kumpul-kumpul nih, oh iya mertuaku begini loh, begini. Oh iya apalagi mertuaku loh lebih parah. Oh masa? Oh mertuaku begini. Oh saling ngomong mertua satu sama lain. Dan ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita untuk tidak mencela mertua kita. Mencela orang lain saja tidak boleh, apalagi mencela mertua. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kebaikan kepada semua orang. Nah, jadi ini adalah perintah bagi kita semua untuk menjaga lisan kita agar kita tidak menyakiti mertua kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari silaturahim atau menjalin tali persaudaraan yaitu ketika sering mengunjungi. Ya, bagi seorang mantu dia harus tahu diri bahwasanya dia lebih muda, dia lebih kecil, dialah yang mendatangi orang yang lebih tua. Walaupun nggak ada salahnya ya kalau mertua ingin mengunjungi mantunya, nggak ada salahnya. Tapi lebih masuk akal atau lebih pasnya yaitu ketika seorang menantu yang mengunjungi mertuanya. Dan ini termasuk dari silaturrahim. Mungkin ketika kita silaturrahim ke tempatnya mertua kita, kita ngelihat dia dalam keadaan kesusahan, ya kita bantu. Dia mungkin curhat ketika itu uangnya habis, maka kita yang punya uang lebih, maka kita
bantu memberikan uang tersebut kepada mertua kita, dan seterusnya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan ketika kita berziarah ke rumahnya mertua, dan itu bentuk silaturrahim. Silaturrahim itu menyambung. Nah, jadi yang paling baik adalah kalau sudah lama ini tidak tersambung atau sudah lama tidak saling mengunjungi, maka ia mengunjungi orang tuanya suami atau orang tua pasangannya demi silaturrahim. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas dulu secara umum, baru habis itu kita akan bahas secara detail. Apa saja hak menantu yang akan dilakukan oleh seorang mertua ya, yang harus dilakukan oleh seorang mertua. Oh, ini ibu-ibu semangat langsung nyatet, langsung sampein nanti ke mertuanya. Nah, yang pertama, hak dari seorang menantu, ya jadi kalau kita bilang hak seseorang, maka merupakan kewajiban pihak yang lain. Kalau tadi kita bilang hak seorang mantu, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang mertua. Yang pertama yaitu tidak dizolimi. Seorang menantu hendaknya tidak mendapatkan kezoliman di dalam rumah tangganya bersama dengan suaminya. Kalau seorang ibu mertua tidak ditanyai sesuatu, tidak dimintai ide, maka setidaknya ibu mertua diam dan tidak ikut mengatur kehidupan rumah tangga anak dan istrinya. Jadi anaknya dia mempunyai istri, yaitu merupakan menantunya. Jadi tidak dizolimi adalah hak yang harus dilakukan oleh seorang mertua agar mantunya merasa nyaman dan tidak merasa dizolimi. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam rumah, lagi berkunjung nih ya, mertua lagi berkunjung ke rumahnya mantu, baru masuk, kok pot bunganya ditaruh di sini? Nggak bagus loh begini. Rumahmu kok catnya warna ini ya? Harusnya tuh warna ini loh. Nah, terus masuk lagi ke dapur, gelasnya kok udah pecah-pecah ya? Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah termasuk terlalu ikut campur dalam kehidupan menantunya. Dan ini tidak boleh, karena bisa jadi seorang menantu akan sakit hatinya dan akan merasa dizolimi apabila mertua terlalu ikut campur. Jadi kalau dia ingin berziarah ke rumah anak mantunya ya, atau ke rumah mantunya, maka hendaklah dia masuk, dia diberikan jamuan, dia diberikan apa dan lain sebagainya, tanpa perlu mengomentari apa yang tidak dia suka. Misalnya dia suka warna hijau, kemudian menantunya suka warna pink misalnya. Ya udah, jangan dibikin rumah itu harus sesuai dengan kemauan si mertua ini. Terserah, bebaskan dia. Karena rumah itu adalah rumah seorang istri. Ya, bukan rumah ibu dari seorang suami tersebut, bukan. Tapi rumah istrinya, yang mana tata letaknya di mana, warna catnya warna apa, itu adalah hak seorang istri untuk menentukannya. Nah, jadi jangan dizolimi. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini bahwasanya kita tidak boleh tatabbu' auratin nas. Kita tidak boleh mencari-cari kesalahan manusia-manusia lain, apalagi mencari kesalahan menantu kita. Nah, baru masuk nih, ya Allah, piring udah berapa lama ini nggak dicuci kan? Ternyata ya, anakku kasihan banget dia mendapatkan istri yang tidak sering cuci piring dan lain sebagainya, misalnya ya. Terus dia menemukan ini, kok tidak sesuai dengan tempatnya dan lain sebagainya, maka itu termasuk mencari-cari kesalahan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga sudah melarang, wala tajassasu. Jangan bertajassus. Tajassus ini apa? Mencari-cari kesalahan. Jadi kita masuk nih Bu ya, ibu mertua nih, kita masuk ke rumah mantu kita. Ibu bukan intel bareskrim, bukan Bu. Ibu cuma sebagai seorang tamu yang layak untuk dihormati. Nah, kalau intel kan begitu ya, lihat, ini ininya salah. Ini pot harusnya di lantai 2, dibawa ke lantai 2. Ini tanaman harusnya nggak begini, diatur dan lain sebagainya. Dan itu bukan merupakan hak ibu mertua. Ini adalah hak seorang istri atau hak menantunya untuk mengatur rumah tersebut.
Kemudian selain tidak mencari-cari kesalahan, maka seorang menantu harus dijaga kehormatannya. Sebagaimana tadi, seorang menantu tidak boleh membuka aib dari mertuanya, maka seorang mertua juga tidak boleh membuka aib dari menantunya. Kadang-kadang memang dia tidak membuka aib dari menantunya di halayak ramai, enggak. Tapi kadang dia ceritakan kepada mantu-mantu yang lain. Tuh lo lihat kakak iparmu yang ini tuh ternyata dia begini, 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 begini. Oh gitu ya ma, oh gitu ya ma. Akhirnya mantu yang lain juga merasa bahwasanya dirinya lebih superior lah, dirinya lebih baik dan lain sebagainya. Dan ini dilarang untuk membuka aib dari seorang menantu kepada orang lain. Terkhusus lagi apabila membuka aib tersebut kepada orang-orang inti di dalam rumahnya. Karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Aib dia juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma di dunia, tapi di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim. Nah, jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menutup aib saudara kita. Semua dari kita punya aib, Bu. Tidak ada yang tidak punya aib. Cuman aib kita masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi aib-aib dari keluarga terdekat kita, kesalahan-kesalahan dari mereka tidak usah diumbar, tidak usah diceritakan kepada orang lain, dan yang lebih parah lagi tidak usah diceritakan di media sosial. Nah, ini lebih parah lagi. Update status taunya mertuanya bilang menantu yang baik adalah menantu yang A, B, C, D. Karena dia habis berinteraksi mungkin dengan menantunya dan dia tidak cocok. Dan ini dilarang di dalam agama kita ya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka akan ditutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian berikutnya yaitu tidak membanding-bandingkan. Ibu-ibu sebagai mertua, ibu punya menantu banyak. Ada yang lebih baik, ada. Ada yang kurang baik, tapi baik dari segi lainnya, ada. Tidak usah dibanding-bandingkan. Sebagaimana kita juga tidak boleh membandingkan anak-anak kita. Anak kita yang satu mempunyai kecerdasan yang lain, yang satu mempunyai keahlian yang lain, dan setiap orang mempunyai nilai plus. Jadi mantu ibu yang kurang baik dalam satu sisi, bisa jadi dia baik dalam sisi yang lainnya. Tapi ibu aja yang nggak tahu. Tapi kalau ibu tahu, pasti ibu akan menghargai semua proses-proses yang mereka lakukan demi untuk menyenangkan ibu mertuanya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan membahas mengenai campur tangan mertua ya. Campur tangan mertua ini adalah sumber konflik terbesar di antara rumah tangga, antara seorang menantu dan seorang mertua, dan Islam mengajarkan keseimbangan. Islam adalah agama yang mengedepankan moderasi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang tengah-tengah. Umat yang berada di jalan tengah. Jadi oleh karena itu kita harus seimbang. Ya seimbang bagaimana kita memperlakukan mertua dan kita bagaimana memperlakukan menantu. Memberi nasihat boleh. Ya misalnya ibu kurang cocok kepada mantunya. Ya dikasih nasihat boleh. Tapi tidak boleh menguasai rumah tangga mereka. Karena rumah tangga mereka itu beda ya Bu ya. Rumah tangga mereka yang berperan di sini adalah suami dan istri. Sedangkan ibu sudah punya rumah tangga lagi. Sama siapa? Sama suaminya ibu. Nah, jadi rumah tangganya ibu silahkan dirawat dan tidak usah terlalu mengikut campur atau menguasai rumah tangga dari anak. Dan perlu diketahui, wahai para suami ya, bahwasanya pemimpin di dalam keluarga adalah suami. Jadi pemimpinnya bukan mertua. Jadi kalau ada nih suami, istri, dan mertua tinggal di dalam satu rumah, kalau mau ditanya apa-apa, sekarang
siapa yang harus memutuskan? Dan selalu yang memutuskan adalah mertua, 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 mertua. Nah ini salah, kurang tepat. Karena suami adalah pemimpin di dalam keluarga tersebut. Jadi suami yang harus memutuskan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi wanita-wanita. Jadi pernah ya, dan terlalu banyak ini kisah ya, andai kata ada ketidakcocokan, misalnya mertuanya memutuskan ingin A, kemudian menantunya memutuskan ingin B, maka di sini adalah peran suami untuk menengahi di antara keduanya dan untuk memberikan keputusan. Karena memang suami ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala logika yang lebih dikedepankan dibandingkan perasaan. Jadi logika dia bisa menakar yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana mendatangkan maslahat, yang mana mendatangkan kemudorotan, dan itu biasanya dimiliki oleh laki-laki. Oleh karena itu, seorang laki hendaklah dia fokus, dia mempertimbangkan maslahatnya dan mempertimbangkan mudaratnya apa sebelum ia mengambil keputusan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah kewajiban seorang suami, yaitu kewajibannya menjadi jembatan antara ibu kandungnya ya, yaitu merupakan mertua dari istri, dan menjadi jembatan juga bagi istrinya. Jadi seorang suami hendaklah menjadi jembatan antara ibu kandungnya dan istrinya. Dia yang memfasilitasi andai kata terjadinya cekcok di antara keduanya. Pasti ya kalau terjadi cekcok di antara keduanya, ini suami ini kayak di tengah, kayak di pingpong ya. Sini kena pukul, situ kena pukul, aduh pusing. Nah akhirnya dia mendapat curhatan misalnya dari ibunya. Istrimu itu begini. Dia boleh menerima curhatan itu tanpa langsung menghakimi istrinya. Karena dia punya akal sehat. Dia bisa berpikir secara logis. Kemudian dia datang ke istrinya dan dia juga harus mendengarkan apa keluh kesah istrinya. Jadi jangan apa yang diucapkan oleh ibu mertuanya langsung ditelan 100%, ditelan mentah-mentah dan langsung datang ke istrinya, kamu ini A, B, C, D, kenapa kamu gini, kenapa kamu gitu, jangan. Tapi kita datang ke istrinya, kita datang ke istri kita dan kita bertabayun dulu. Bertabayun apakah benar yang dikatakan oleh mama tadi begini, apakah kamu begini. Dan biasanya seorang istri ini, dia bukan membela diri, tapi dia mempunyai alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Dan subhanallah ya, setelah kita mendengarkan hal itu dari istri kita, dan kita cerna secara akal sehat, oh iya dia tidak salah ternyata. Cuman ibu mertua atau ibu kandung kita yang mungkin salah paham dalam menanggapi hal tersebut. Jadi di sini peran suami adalah peran yang sangat penting, peran sentral untuk menengahi dan menjembatani di antara keduanya. Apabila apa? Apabila terjadi hal yang kurang pas di antara mereka berdua. Suami harus adil, suami harus bijak. Ya, jangan mendengarkan dari satu pihak saja, jangan. Dan setelah mendengar dari kedua belah pihak, maka ia harus bijaksana. Bijaksananya seperti apa? Dia tetap menjaga perasaan ibu kandungnya. Oh iya bu, kalau itu kesalahan dari istri saya jangan khawatir. Nanti saya omongin. Insya Allah saya omongin dan saya perbaiki. Kemudian ketika dia datang ke istrinya, dan dia juga harus menjaga perasaan istrinya. Oh ternyata yang dimaksud sama istri saya begini. Akhirnya dia sudah mendengarkan kan dari kedua belah pihak, dialah yang memutuskan. Oh ternyata tidak salah. Ya disampaikan lagi baik-baik kepada ibu kandungnya. Bu, maksudnya dari istri saya tadi itu begini. Oh iya tapi kan begini, sampaikan lagi. Misalnya begitu nih kata ibu mertuanya nih atau ibu kandung suami. Oh iya bu, nanti saya sampaikan lagi. Nah kemudian disampaikan lagi nggak ke istrinya? Ya dia timbang-timbang dulu. Wah ini ibu kandung kita nih cuma pengen menang nih. Dia bukan pengen sesuatu kan karena sudah dijelaskan alasannya kan. Cuman dia tetap tidak menerima, dia pengen menang. Oh iya bu, siap bu, nanti saya sampaikan kepada istri saya. Perlu disampaikan atau enggak? Enggak mesti. Tidak mesti harus disampaikan karena kalau disampaikan bisa jadi permasalahan tersebut menjadi lebih besar. Jadi di sini kewajiban suami adalah harus adil, harus bijak.
Bagaimana cara adil dan bijak, yaitu menjaga perasaan ibu kandungnya dan juga menjaga perasaan istrinya. Dan tidak boleh membela satu pihak kalau memang pihak tersebut melakukan kekeliruan atau kesalahan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tadi ya mengenai kewajiban-kewajiban, yaitu sudah sama-sama ya kita bahas dari awal sampai akhir. Kita akan masuk kepada contoh-contoh kasus saja ya, biar seru ya. Wahai para ibu-ibu mertua, kita perlu tahu bahwasannya istri-istri kita, yaitu merupakan yang merupakan mantu dari ibu-ibu, dia adalah seorang gadis kecil yang hidup di keluarga sebelumnya dalam keadaan bahagia. Dia adalah seseorang yang sangat dirawat oleh kedua orang tuanya, yang mana orang tuanya merawat anak tersebut, wanita tersebut sampai jadi. Dia dikasihi oleh bapaknya, dia dikasihi oleh ibunya, dia tumbuh besar dalam kemewahan misalnya, atau dalam didikan yang sangat luar biasa, sampai ia sudah menjadi wanita yang jadi, yang matang. Setelah itu ia harus mengorbankan dirinya untuk tinggal bersama suami. Dia harus mengorbankan dirinya untuk jauh dari keluarga intinya, yang mana hal itu adalah hal yang berat. Ibu-ibu pernah dahulunya ibu-ibu menjadi anak kecil, yang ibu-ibu mertua ini ya, pernah dahulu ibu menjadi anak kecil yang hidup dengan orang tua ibu-ibu. Ibu-ibu dirawat oleh orang tua ibu-ibu, dan kemudian di kemudian hari ibu menjadi seorang istri. Akhirnya ibu melupakan ini semua, perjalanan yang sangat panjang, dan akhirnya ibu menjadi seorang mertua. Kalau kita ingat-ingat lagi bahwasannya dahulu mereka semua mendapatkan kasih sayang yang sangat luar biasa, yang mana mereka atau seorang mantu-mantu ini harus meninggalkan orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada mereka semua. Dan kita tahu ya bahwasanya anak perempuan itu adalah anak yang paling open ya, yang paling open kepada ayahnya, yang paling open kepada keluarganya. Orang yang mempunyai anak laki dan anak perempuan itu pasti tahu bedanya. Nah, kita ini sebagai suami, sebagai ayah, kita tahu perbedaan antara anak laki dan anak perempuan. Kalau kita agak-agak sakit sedikit, agak kurang enak badan, anak perempuan kita langsung datang nanya, Bapak kenapa? Bapak nggak enak badan ya? Bapak sakit ya? Kalau anak laki ibu kita mau pakai koyo 4, 5, tetap aja nggak noleh dia. Kita mau batuk-batuk sedikit, tetap aja nggak ditanya, ayah sakit atau enggak? Tapi anak perempuan adalah anak yang sangat open, yang sangat luar biasa perhatian kepada ayah kandungnya. Ketika ia menikah, dia tinggalkan semua orang itu, orang-orang yang pernah mengasihinya, dan dia harus merawat seorang suami. Dia memberikan perhatiannya kepada seorang suami, bahkan ia memberikan tubuhnya kepada suami tersebut. Dia memberikan segala sesuatu apa yang ia miliki kepada suaminya. Dan ini yang perlu kita ingat-ingat bahwasannya mereka juga hidup dalam keadaan yang enak dulunya. Dan sekarang ketika masuk ke keluarga kita, maka hendaklah seorang mertua memperlakukan mantunya dengan perlakuan yang baik. Karena itu adalah yang mereka dapatkan sebelum mereka masuk ke dalam keluarga kita. Dan selain nasihat kepada mertua tadi, ada beberapa nasihat yang bisa kita berikan kepada para menantu. Ya, ketahuilah bahwasanya anti ke depannya akan menjadi mertua. Jadi anti bukan selamanya menjadi menantu, bukan. Tapi anti nanti akan mempunyai anak anti akan besar, dan anak anti akan menikah, dan anti akan menjadi mertua. Dan ketahuilah bahwasanya kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan mertuamu, itulah yang engkau akan dapatkan dari anak mantumu nanti. Kalau sekarang ibu-ibu yang menjadi mantu mempunyai akhlak yang sangat baik kepada mertuanya, mempunyai pelayanan yang sangat baik kepada mertuanya, memberikan apapun yang ia punya kepada mertuanya, ketahuilah ke depannya ibu akan diperlakukan baik juga oleh siapa? Oleh mantunya ibu di kemudian hari. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada seseorang, ketahuilah dia akan dibalas di dunia sebelum dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia berbuat keburukan kepada siapapun itu, apalagi kepada mertuanya, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Jadi kita seorang mantu, kita hendaklah bersabar, kita hendaklah berihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita di dunia ini tidak lama ya. Kita tidak lama dan disinilah ladang kita untuk beramal. Kemudian para mantu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya para mantu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang para mantu-mantu ini harus berkaca ya. Kenapa kok ibu-ibu itu dibenci sama mertua itu kenapa? Kadang ada asap pasti karena ada api. Gak mungkin ya kalau ada api pasti ada asap. Jadi tidak mungkin ya kedua hal itu berpisah ya, antara asap dan api. Bisa jadi ibu-ibu diperlakukan seperti ini oleh mertuanya karena ibu pernah menyakiti mertua ibu. Ibu pernah berbuat tidak baik kepada mertua ibu. Dan kalau ibu mengingat hal tersebut, dan biasanya susah nih ya untuk mengingat ya. Andai kata ibu-ibu pernah menyakiti mertua ibu, maka minta maaflah. Minta maaflah, berbuat baiklah, idfa' billati hiya ahsan. Ibu-ibu diperlakukan tidak baik oleh mertua ibu, maka balaslah dengan kebaikan. Balaslah dengan menghormati lebih-lebih, memberikan hadiah lebih-lebih kepada mertua ibu agar dia semakin sayang dan semakin senang kepada ibu-ibu. Perlu diketahui ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi bahwasanya kita menikah adalah sepaket ya. Tidak bisa kita hanya menghormati pasangan kita saja tanpa menghormati orang tuanya, tidak bisa. Dan ibu-ibu nanti akan mempunyai menantu yang akan menghormati ibu-ibu juga, yang akan memberikan kasih sayang kepada ibu-ibu. Oleh karena itu, dari sekarang kita berlaku yang baik agar kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Bagaimana andai kata ibu tidak suka kepada mertua ibu, apa yang harus dilakukan? Yaitu hendaklah sampaikan hal tersebut baik-baik kepada suami. Baik-baik Bu ya, sampaikannya ya. Karena memang sedikit banyak suami kalau menerima keluhan dari ibu-ibu, dia menerima keluhan yang menyangkut orang tuanya. Memang mungkin ya, mungkin seorang anak itu kurang suka kepada ibu kandungnya pada satu sisi. Dia memang kurang suka. Tapi ketika istrinya yang menyampaikan kepada dia, ibumu itu loh, udah tak bilangin jangan begini. Tapi biasanya pasti dia emosi. Dia emosi karena apa? Karena disampaikan dengan cara yang kurang baik. Jadi nadanya diatur Bu ya. Kalau mau ngomong tentang mertua, kalau mau ngomong tentang ipar, kalau bisa disampaikan dengan nada yang tenang. Jadi tone-nya atau nada bicaranya harus diatur. Kalau ibu tidak suka dengan mertua ibu, maka sampaikan kepada suami dengan cara yang baik-baik. Kalau ibu ingin menyampaikan sendiri kepada mertua ibu, dan ibu cukup nyawanya, maksudnya cukup beraninya, maka silahkan untuk disampaikan kepada mertua tersebut dengan cara yang baik-baik. Ya, dengan cara yang baik-baik, karena ini adalah inti dari nasihat. Tidak bisa kita memberikan nasihat yang mana nasihat itu adalah betul, tapi dengan cara yang salah. Kemudian di antara beberapa masukan-masukan juga, di antara beberapa nasihat-nasihat juga, batasi interaksi antara mertua dengan menantu. Oh, ini kok aneh nih Ustadz nih, batasi interaksi. Betul Bu, kita harus bersilaturahim, kita harus berbuat baik kepada mertua kita, tapi batasi interaksi. Batasi interaksi yang dimaksud di sini adalah tidak terlalu mendekat, tidak terlalu masuk ke dalam ranah-ranah inti dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia bisa mengunjungi mertuanya, maka kunjungilah seminggu sekali, nggak apa-apa. Sepekan sekali misalnya dia mengunjungi mertuanya. Tapi nggak usah juga setiap hari.
Nah, kalau setiap hari ini tidak baik juga, dan ini termasuk membatasi interaksi. Membatasi interaksi yaitu dengan tidak terlalu sering mengunjungi. Karena apa, Bu? Kalau ibu jauh dari mertua ibu, ibu harum. Tapi kalau ibu dekat dari mertua ibu dalam artian satu rumah, setiap hari ketemu dan lain sebagainya, kita ini kan manusia ya Bu ya. Kita ini bukan malaikat, ibu juga bukan bidadari, suaminya juga bukan malaikat. Pasti kelihatan kesalahan-kesalahan kecil yang ibu-ibu lakukan. Jadi kalau mau mengunjungi mertua silahkan, tapi nggak usah setiap hari juga. Tapi bisa mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau kalau memang harus setiap hari, ya sudah tidak usah terlalu lama. Kita batasi interaksi dengan mertua. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang nih Bu ya, kadang nih kecemburuan ini terjadi, kecemburuan seorang mertua kepada seorang menantu. Tadi kita sudah bahas bagaimana istri hidup di keluarga sebelumnya dengan sangat luar biasa mendapatkan privilege dari keluarga sebelumnya. Kemudian ia harus meninggalkan keluarga sebelumnya dan masuk ke keluarga baru. Dan ini nasihat kepada para mantu-mantu. Ketahuilah bahwasannya suami ibu-ibu ini, suami anti, dulunya juga hidup dalam keadaan yang sangat luar biasa. Dia dahulu dirawat oleh ibunya dengan penuh kasih sayang. Dia diopeni oleh ibunya dengan penuh kasih sayang. Ibunya tidak bisa ngelihat ia nangis. Ibunya tidak bisa ngelihat suami ibu-ibu dalam keadaan susah. Tidak bisa. Dia selalu memberikan hal yang terbaik. Dan kemudian setelah jadi, maka dia harus meninggalkan orang yang merawatnya. Dia harus pindah rumah bersama dengan istrinya, malah mengurusi orang yang baru ia kenal. Tapi ya begitulah hidup. Begitulah rumah tangga. Jadi ibu-ibu yang merupakan seorang mantu juga harus tahu bahwasannya seorang ibu kandung dari suami atau seorang mertua mempunyai peran yang tidak kalah penting dalam mendidik suami ibu-ibu, dalam membesarkan suami ibu-ibu, dan kecemburuan ini adalah hal yang wajar. Hal yang wajar yaitu ketika ia cemburu, dia ngelihat bahwasanya kok enak banget ini orang perempuan baru datang masuk ke keluarga kita, tapi setiap apa-apa didahulukan. Setiap apa-apa didahulukan. Dan ini memang perintah di dalam agama. Ya kalau kita mempunyai uang misalnya 200.000, ibu kita pengen baju baru, istri kita pengen baju baru. Dan dua-duanya ini merupakan kebutuhan primer ya, kebutuhan yang sangat patut didahulukan. Siapa yang harus didahulukan oleh seorang suami? Yaitu istrinya. Padahal dia mempunyai ibu yang mendidik dia, yang membesarkan dia, yang memberikan dia segala macam, tapi tetap nafkah harus didahulukan kepada istri. Dan ini agama yang mengatur. Jadi oleh karena itu ibu-ibu yang mendapatkan bahwasannya mertuanya cemburu kepada ibu-ibu, sabar saja. Wajar kok cemburu itu. Ya bagaimana dia tidak cemburu ya, dia sama-sama kayak ibu, dia sama-sama woman. Sama-sama menggunakan perasaan, sama-sama menggunakan, ya tidak terlalu menggunakan akal pikiran. Jadi yang dia gunakan adalah perasaan, sedikit-sedikit merasa dan lain sebagainya. Jadi harap saling maklum di antara keduanya. Bisa jadi, ini bukan bisa jadi nih, banyak terjadi ya. Bisa jadi ia di kehidupan dia bersama dengan suaminya atau bersama dengan ayahnya suami ya. Maksudnya bisa jadi si mertua ini dalam kehidupan sebelumnya kayak reinkarnasi jadi. Maksudnya ini ya, seorang menantu harusnya wajar ketika mertuanya merasa cemburu. Karena bisa jadi ketika ia berumah tangga, si ibu mertua ini kurang merasakan kebahagiaan dengan kehidupan sebelumnya. Bisa jadi dia tidak mendapatkan treat yang bagus dari mertuanya. Kan orang-orang dulu kita tahu Bu ya, patriarkinya sangat luar biasa. Jadi seorang istri benar-benar harus menjalankan perintah semua yang ada di rumah. Dan mertua kita ya orang-orang dulu juga semuanya. Jadi dia mendapatkan perlakuan yang kurang enak dari iparnya, bahkan permusuhan yang sangat mendalam misalnya dari iparnya, mendapatkan perlakuan yang sangat tidak enak dari mertuanya dia. Jadi sekarang dia ngelihat kita dalam keadaan baik-baik saja tuh agak, oh kok enak banget ya mantu-mantu sekarang ya.
Dan ini saya pernah mendengarkan langsung, tidak sekali dan tidak dua kali, dari beberapa orang yang berbeda. Mereka bilang, kok enak banget mantu sekarang ya, semuanya pakai pampers. Dulu saya loh, kalau anak saya BAB itu saya bersihin sendiri, nyuci popok dan lain sebagainya. Nah harusnya ibu mertua bersyukur, Bu. Bersyukur mendapatkan mantu yang dalam keadaan enak, dalam keadaan bahagia. Nah, kalau menantu ibu dalam keadaan bahagia, insya Allah anak ibu juga mendapatkan atau dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Ada pertanyaan, bagaimana istri yang tinggal bersama mertua dan bagaimana solusinya? Perlu diketahui, di antara hak seorang istri adalah mendapatkan tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Tinggalilah istri-istri kalian di mana tempat kalian tinggal, min wujdikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Yang mampu untuk ngekos, ngekos. Yang mampu untuk ngontrak rumah, ngontrak rumah. Yang mampu untuk beli rumah, ya hendaklah ia beli rumah. Tapi yang merupakan kewajiban di sini adalah memberikan tempat tinggal kepada istri. Tempat tinggal yang bisa pisah dari mertua. Karena lanjutan ayat tadi, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna. Dan janganlah mencelakakan istri-istri kalian. Kalau dia tidak cocok tinggal bersama dengan mertuanya dalam satu rumah, dan dia merasa tercelakai atau dia merasa terzolimi, maka hendaklah seorang suami memberikan ia tempat tinggal berpisah dengan mertuanya. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan turunannya nih setelah ini. Bagaimana kalau mertua saya tinggal satu, bagaimana kalau ini itu, nanti kita akan bahas di kesempatan yang lainnya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah nih, bagi seorang suami ini ya, tinggalilah istri kalian di tempat yang ia merasa nyaman, ia merasa tidak terganggu. Tidak selamanya orang yang ngekos tuh hina tuh tidak. Tidak selamanya orang yang ngontrak rumah itu hina tuh tidak. Kadang bahkan orang yang punya rumah sendiri tapi masih KPR, cicilan riba dan lain sebagainya, itu kadang lebih hina dibandingkan orang yang ngekos, orang yang ngontrak rumah tapi mereka tidak bermuamalah dengan riba misalnya. Tapi tinggal sendiri merupakan hak seorang istri. Wah, nggak bisa Ustadz, ibu saya semata wayang, saya juga anak semata wayang, mau nggak mau saya harus tinggal bersama ibu saya. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah istri mempunyai hak untuk mendapatkan privasi. Istri mendapatkan hak untuk mempunyai kamar tidur yang terpisah dengan mertua, mempunyai dapur yang terpisah. Kadang dapur ini tempat konflik loh, Bu. Ini mau masak ini mau masak itu, satu kecapnya kebanyakan, satu garamnya kebanyakan. Konflik, Bu, bisa jadi masalah besar nih gara-gara dapur. Kalau bisa dapurnya berpisah. Punya 2 lantai, satu dapur bawah, satu dapur lantai 2. Ya kalau nggak bisa hari Senin ibunya masak, hari Selasa istrinya masak. Hari Rabu ibunya masak, hari Kamis istrinya masak. Kalau bisa tidak sama dapurnya juga. Dan kamar mandi tentunya ya. Kalau bisa kamar mandinya terpisah, andai kata harus tinggal satu rumah. Ya syukur-syukur kalau punya uang lagi maka ruang tamunya bisa berpisah dan lain sebagainya. Kecuali kalau istrinya tanazul. Kalau istrinya menggugurkan haknya. Sudahlah bang, saya kesian orang tuanya abang tinggal sendiri, mama tinggal sendiri, ya udah saya manut tinggal bersama dengan orang tuanya abang atau bersama dengan mertua. Dan ini ketahuilah bahwasannya pahalanya sangat besar, yaitu ketika seorang istri menggugurkan haknya. Karena ini dia punya hak ya, tapi haknya digugurkan oleh seorang istri tersebut. Ketika berjalannya waktu, ternyata tadinya dia suka tinggal sama mertuanya. Kok lama-lama aku makan hati ya, kok lama-lama aku tekanan batin ya. Kemudian dia bilang sama suaminya, wahai suamiku, aku ingin meminta hak yang sudah aku jatuhkan kemarin, yaitu dia menuntut haknya lagi untuk tinggal sendiri. Maka hendaklah suami mengabulkan hak tersebut, yaitu untuk dia pisah rumah dengan mertuanya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kewajiban dari suami. Kemudian apakah seorang
mantu mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada mertuanya. Wajib apa enggak? Jawabannya yaitu tidak wajib. Berbakti kepada mertua tidak wajib. Yang wajib adalah berbakti kepada suami. Dan seorang suami wajib berbakti kepada ibu dan bapak kandungnya. Nah, ini sudah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban istri, ya, jadi perlu dicatat di sini, bukan kewajiban istri yaitu berbakti kepada kedua orang tua suami atau kepada mertua. Tapi kewajiban istri adalah mensupport suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Support suaminya, ingatkan suaminya, sayang kamu sudah transfer belum ke mama? Kamu sudah ngasih hadiah belum ke mama? Oh iya mama butuh dianterin tuh ke rumah sakit, anterin deh sebelum dianterin ke yang lain. Jadi dia mensupport agar suaminya bisa birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Tadi kayaknya aku lihat mamamu sepatunya udah jelek deh. Udah beliin sepatu buat mamamu. Bukan malah ditahan-tahan. Ngapain sih? Masih bisa dipakai juga sepatunya. Malah dipanas-panasin bukan. Tapi hendaklah dia mensupport untuk birrul walidain bagi seorang suami kepada ibunya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa nasihat-nasihat umum ya. Yang pertama, andai kata seorang mertua itu sakit, apakah harus seorang mantu? Ini yang semua kita bahas woman ya, perempuan yang kita bahas nih. Apabila mertuanya perempuan sakit, apakah harus seorang mantu untuk merawatnya? Jawabannya adalah tidak wajib. Tidak wajib, tapi kalau ia merawat, berarti dia adalah istri yang sangat solehah. Dia istri yang sangat baik. Dan ketahuilah ibu-ibu, kalau ibu baik kepada mertua ibu, suami ibu jauh lebih sayang kepada ibu. Pasti itu. Kalau dia melihat bahwasanya orang tuanya dihargai, orang tuanya dihormati, orang tuanya diperlakukan dengan perlakuan yang baik, baru datang langsung disiapin makan, disiapin minum, disuruh duduk, disuruh istirahat, diajak cerita yang menyenangkan, ketahuilah suami ibu pasti akan lebih sayang kepada ibu-ibu. Karena apa? Karena dia ngelihat suami ini walaupun dia tidak komentar tapi dia lihat, oh ibuku diperlakukan baik banget. Udahlah kita tambahlah uang jajannya. Udahlah kita ajaklah makan di luar istri kita. Sebagai wujud reward yang dia dapatkan atau yang dia berikan kepada istrinya. Kemudian masalah pemahroman. Masalah pemahroman ini merupakan hal yang penting juga ya. Kita perlu ketahui bahwasanya mertua adalah mahram. Orang tua jelas itu mahram, tapi mertua adalah mahram. Kapan mertua menjadi mahram? Misalnya seorang laki-laki sudah berakad nikah dengan walinya si perempuan. Baru dia bilang qabiltu nikahaha, baru dia bilang saya terima nikahnya, maka otomatis ibu mertuanya sudah menjadi mahram. Dia langsung bisa bersalaman dengan ibu mertuanya walaupun ini belum terjadinya hubungan suami istri di antara mereka berdua. Langsung otomatis menjadi mahram ketika terjadinya akad nikah. Jadi ibu-ibu merupakan mahram bagi mertua laki-laki ibu-ibu, tapi ibu-ibu juga harus menjaga etika, menjaga kesopanan. Iya betul ibu-ibu mahram kepada mertua laki ya, tapi ibu-ibu juga harus tahu diri, bercanda tidak terlalu berlebihan. Memakai pakaian juga memakai pakaian yang sopan, walaupun mahram, tapi tetap memakai pakaian yang sopan, karena kita tidak tahu bisikan setan selalu datang di setiap waktu. Dan mahram merupakan mahram abadi ya. Mahram abadi yang dimaksud adalah andai kata Allah takdirkan wal'iyadzubillah ibu-ibu cerai, pisah dengan suaminya, maka mertua ibu-ibu tetap mahram ibu-ibu. Begitu juga bagi kita laki-laki ya. Kalau seseorang bercerai dengan istrinya, maka ibu mertuanya tetap mahramnya. Misalnya mantan ibu mertuanya mau safar ke Jawa misalnya, kemudian dia tidak ada mahramnya, maka dia tetap boleh mempermahram kepada kita. Masih tetap boleh bersalaman, bercium tangan, dan lain sebagainya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bagi suami ini juga ya, tapi tidak ada orang, tidak ada laki sini ya, nanti kapan-kapan ya kita kasih. Bagi suami juga kita harus berbaik-baik dan berbuat
yang sopan, berbuat baik kepada mertua. Nah, jadi jangan cuma kita nuntut bahwasannya istri kita harus baik kepada ibu kita. Nah, sedangkan kita-kita ini yang para laki-laki ini juga kita tidak baik kepada ibunya dia, jangan. Kita laki-laki hendaklah kita berbuat baik kepada mertua kita. Mertua laki kita dibaikin, mertua perempuan kita dibaikin. Kalau ada rezeki kita berbagi, syukur-syukur ada rezeki setiap bulan maka berbagi. Kalau ada misalnya orang tuanya sudah berangkat umroh, maka mertuanya diajak juga berangkat umroh. Kalau ada rezeki maka sering-seringlah untuk mengunjungi mertua dari seorang istri tersebut. Dan ketahuilah bapak-bapak, kalau bapak-bapak berbuat baik kepada orang tua kandung dari seorang istri, pasti pelayanan seorang istri pasti ditingkatkan. Pasti bapak-bapak akan mendapatkan sesuatu nilai plus dari pelayanan seorang istri kepada bapak-bapak sekalian. Karena memang istri juga akan ngelihat ya, oh bapakku dibaikin, ibuku juga dibaikin, dikasih hadiah, dikasih ini itu, maka dia pasti akan lebih baik lagi kepada suaminya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih panjang nih ya bahasan, tapi udah dah. Jika ada kesempatan suami berangkat umroh berdua, saya pernah bertanya akan berangkat dengan siapa? Beliau menjawab dengan mertua. Berat Pak ini Pak. Hati saya kok sakit ya Ustadz? Kenapa bukan saya yang dipilih? Jadi hal itu seperti jadi bayang-bayang. Apa saya berdosa Ustadz kalau saya sakit hati? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui juga ya bahwasannya yang diwajibkan untuk didahulukan bagi seorang suami adalah istrinya. Ketika apa? Ketika dalam hal-hal primer misalnya, dalam hal-hal wajib. Kita punya uang 100 ribu, istri kita nggak bisa makan, ibu kita nggak bisa makan. Sama-sama makan ini harus 100 ribu. Kalau kita bisa bagi dua, oke lah ya, 50-50. Tapi mau tidak mau ini harus makan. Siapa yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah istri. Karena kewajiban memberikan nafkah bagi suami adalah kepada istrinya. Tapi hal-hal sekunder seperti umroh dan lain sebagainya, ibu-ibu kalau bersabar, kalau ibu-ibu menerima, insya Allah di kemudian hari ibu-ibu akan mendapatkan kesempatan yang sama. Mungkin ya ibu-ibu ya, mungkin ini dari kacamata saya, mungkin kenapa suami ingin mengajak ibunya. Pertama, ibunya sudah usianya lanjut. Mungkin bisa jadi ibu saya ini 5 tahun lagi meninggal atau nggak sampai 5 tahun lagi meninggal, dan ia mempunyai kesempatan untuk pergi umroh di tahun-tahun berikutnya karena ibu-ibu masih muda. Jadi berilah kesempatan tersebut kepada mertua dengan ibu-ibu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ana juga alhamdulillah pernah lah ya terjadi begitu. Mama Ana bilang bahwasanya beliau pengen ke Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Oh iya mah, bismillah, berangkat. Alhamdulillah akhirnya beliau berangkat. Anak pengen apa enggak? Pengen. Istri anak pengen apa enggak? Pengen. Tapi kita belum pergi ke situ. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika itu belum mentakdirkan ya, masih ada kuliah dan lain sebagainya. Tapi kita mempunyai kesempatan untuk birrul walidain. Suami ibu-ibu pasti berpikir, ini mumpung masih hidup mamaku ini. Belum tahu dia umurnya sampai kapan. Walaupun bisa jadi yang lebih muda, lebih duluan meninggal, bisa jadi. Tapi dia mendahulukan dengan segala pertimbangan yang ada, dan ibu-ibu berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di kemudian hari Allah berikan rezeki kepada ibu-ibu untuk berangkat umroh bersama. Wallahu alam. Jangan sedih Bu ya jawaban saya ini ya. Bismillah Ustadz, ketika kita pernah berselisih dengan ibu mertua, tapi saat Idul Fitri sudah berdamai, tapi rasa sudah tidak seakrab dulu. Ketika belum ada masalah, kita masih akrab. Apakah sebagai menantu kita berdosa karena kita agak jengkel dulu mertua saya suka ikut campur masalah rumah tangga terlalu dalam? Nah, jadi bagi yang bertanya ini, ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Pertama, ibu mertua tidak usah terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga anaknya dan mantunya. Jangan terlalu ikut campur dalam permasalahan mereka berdua. Dan yang kedua, apabila ibu sudah tidak seakrab dulu lagi, maka insya Allah tidak mengapa, tapi ibu-ibu berusaha tetap untuk berbuat baik.
memang kadang kalau terlalu akrab itu bisa mendatangkan masalah kadang-kadang ya. Jadi ada betulnya ketika kita mengatakan batasi interaksi. Berbuat baik harus, hormat harus, memperlakukan dengan yang baik harus. Tapi membatasi interaksi ini juga baik. Tidak usah terlalu akrab, tidak usah terlalu dekat. Kadang kita ngelihat di sosial media ya, ini ada sama mertuanya udah kayak friend, keluar bareng dan lain sebagainya. Itu boleh-boleh saja. Tapi ketika ia harus membatasi, maka itu insya Allah lebih baik lagi. Tentunya membatasi bukan berarti tidak berziarah, bukan. Tapi selalu berziarah secara rutin, bersilaturahim. Kalau misalnya dalam jauh ya beda kota, telepon mertua, video call, ngobrol sama mereka, tunjukin anak-anak kita dan seterusnya. Kalau jengkel sama mertua karena di zaman dahulu dan sekarang masih tidak terlalu akrab, maka ya tidak mengapa, ya mau dibilang apa lagi. Itu semua sudah pernah terjadi, tinggal kita perbaiki sisa dari apa yang masih ada di hadapan kita. Ustadz, alhamdulillah saya dan suami sedang berusaha belajar dan mengamalkan sunnah. Namun keluarga besar suami masih mengikuti aliran tertentu. Setiap berkunjung saya sering diajak mengikuti amalan mereka, sehingga saya merasa kurang nyaman. Bagaimana sebaiknya saya menyikapi hal ini? Wallahu a'lam. Yang jelas bagi seorang istri, hendaklah ia tetap taat dan patuh kepada suaminya, dan ia menuruti mertuanya selama tidak menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk atau siapapun juga itu manusia apabila bertentangan dengan kehendak al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap baik sama mereka, tetap berdakwah sama mereka, tetap memberikan buku-buku sama mereka, atau kalau ada link-link kajian silahkan di-share kepada mertua kita. Dan kalau diajak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tolaklah secara baik-baik. Dan di sini juga peran suami, bilang sama suaminya, aku tidak ingin ikut amalan-amalan tersebut, tolong bantu dibilangin kepada ibumu atau kepada ayahmu. Wallahu a'lam bishawab. Udah ini 1 lembar nih. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada, oh ini di luar tema ini ya, apakah ada sholat taubat dan apakah setiap saat boleh sholat taubat? Memang seseorang ketika ia melakukan dosa dan ia bersegera untuk mengambil wudhu dan dia sholat 2 rakaat dan dia memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan menerima taubatnya. Jadi namanya itu bukan spesifik sholat taubat ya, tapi dia berusaha apabila dia berbuat dosa dan lain sebagainya, maka ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh seperti ini, misalnya ada masalah lalu wudhu, ambil Al-Quran, peluk Al-Quran dengan mata dipejam sambil bilang gini, ya Allah saya ada masalah begini-begini, tolong tunjukkan jalan keluarnya. Lalu buka Al-Quran sembarang dan tunjuk ayat sembarang, masuk dengan mata terpejam, setelah itu buka mata dan lihat ayat yang ditunjuk tadi, itulah jawabannya. Bagaimana Ustadz? Nah ini tidak benar Bu ya. Kalau ibu-ibu tahu-tahu menutup mata, terus membuka mata, tahu-tahu nunjuk, terus yang ditunjuk neraka, terus gimana Bu? Terus ibu mau bakar-bakaran, kan enggak mungkin kan Bu? Jadi yang dimaksud di sini adalah kita mengobati kesedihan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu ada masalah, ibu kembali ke Al-Qur'an bisa. Ibu berobat dengan Al-Qur'an bisa. Tapi caranya bukan dipeluk Al-Qur'annya, Bu. Ibu ambil wudu, buka Al-Qur'an, baca. Bukan dipeluk, bukan dengan mata terpejam terus menunjukkan jari di ayat tertentu, bukan. Nah, jadi tetap membaca Al-Quran, itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan terakhir, mungkin kalau ada pertanyaan lagi. 1 lembar Bu. 1 lembar betulan, 1 lembar. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Awal menikah dengan suami ikut paham titik-titik. Nah, nggak usah dibacain. Masih sholat tapi tidak tahu
tapi tidak tahu apakah lengkap sholatnya. Setelah itu sholat kalau mau saja. Makin kesini makin aneh, sholatnya cuma maghrib saja. Terus kadang untuk bangun malam rajin sholat yang lama, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa sampai 2 jam. Tapi kadang dia buka baju, makin kesini hanya maghrib saja sholat. Bahkan pernah tidak sholat sama sekali. Sholat Jumat mungkin hampir setahun tidak pernah lagi. Saya sudah tidak pernah mengingatkan atau bertanya lagi, karena dulu pernah saya ingatkan atau tanya, hanya jawab sholat dalam hati. Kalau saya ingatkan maka beliau marah. Jadi saya tidak berani lagi. Apakah sekarang senang dengan ceramah atau obrolan tentang syubhat atau titik-titik? Sekarang juga sudah tidak pernah bangun malam untuk sholat dan zikir. Beliau tanggung jawab dalam urusan dunia dan setia. Masalah sholat saya dan anak-anak dibiarkan saja oleh dia. Apakah yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah hanya diam dan bertahan dan bersabar seperti yang sudah saya lakukan selama ini, atau menggugat cerai? Kalau marah hanya diam saja atau silent treatment. Jadi kadang atau sering rumah tidak ada komunikasi sama sekali. Saya takut untuk memulai meminta maaf atau ngobrol karena selalu dicuekin atau didiamkan saja. Tidak ada reaksi positif. Jazakumullah khair. Bismillah, jawabannya adalah apabila ibu bisa untuk menasehatinya, nasehati bahwasanya sholat adalah rukun Islam. Tidak, seseorang tidak dikatakan muslim kecuali ia sholat. Dan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ia telah kafir. Ibu-ibu sedih nggak kalau suaminya selingkuh? Ibu-ibu sedih nggak kalau suaminya selingkuh? Sedih kan? Tapi ibu-ibu kurang sedih kalau suaminya misalnya tidak sholat atau sholatnya maghrib saja, atau bahkan Jumatan dia tidak sholat. Biasanya kita tidak sedih kepada hal tersebut, padahal sholat adalah merupakan tiang agama dan sholat adalah merupakan rukun Islam. Kalau saya boleh memberikan usul, maka nasihati suami, beritahukan, atau bahkan boleh mengancam, kalau misalnya kamu begini terus, kamu tidak sholat, mungkin aku akan menggugat cerai. Tapi kalau misalnya setelah sekian lama dinasehati, dia tetap tidak berubah, sudah diberikan nasihat, sudah ditegakkan hujjah kepada dia, maka tidak salah kalau ibu menggugat cerai suami tersebut. Karena nggak berkah, Bu, ya. Nggak berkah hidup dengan orang yang tidak sholat. Dan bisa jadi, insya Allah kalau ibu berkeluarga lagi di kemudian hari mendapatkan suami yang lebih taat. Wallahu a'la wa a'lam. Oke, udah mau zuhur juga. Kita akhiri kajian kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.